Halo teman-teman, kali ini saya akan mendemokan mengenai watchdog timer atau basic dari watchdog timer, di mana watchdog timer pada AVR itu digunakan untuk mereset sistem kembali ke awal. Jadi ketika sistemnya itu terjadi hang, maka peran dari watchdog timer ini diperlukan untuk mereset sistem untuk kembali ke awal. Nah, untuk mensimulasikan watchdog timer ini digunakan delay pada counter yang delay counter up secara berkala, sehingga prosesor yang akan mereset watchdog timer setiap selesai mengerjakan rutin delaynya. Bila delay bertambah melebihi sampling dari nilai atau overflow dari watchdog timer, maka watchdog timer yang akan mereset prosesor. Pada percobaan pertama yaitu men-set nilai dari overflow-nya 1 detik. Untuk yang tugasnya nanti diubah nilainya menjadi 8 detik. Jadi ketika pertama yaitu menggunakan 3 buah library, yaitu library AVR, library delay, dan library dari watchdog timer. Kemudian untuk inisialisasi counternya dimulai dari 0 dan inisialisasi V delay-nya dimulai dari 1. Kemudian untuk gambar rangkaiannya seperti ini. Jadi ada 8 buah LED yang nantinya akan dihubungkan ke port A. Port A pada Arduino Mega 2560 itu dimulai dari pin 22 hingga pin 29. Kemudian ditambahi 1 buah LED sebagai indikator reset yang dihubungkan ke pin 13 atau ke PB7. Jadi nantinya ketika watchdog timer ini ketika watchdog timer mereset, maka LED delay-nya, LED indikator reset akan menyala. Nah, kemudian untuk WDT enable-nya menggunakan WDT 01S karena overflow-nya kita set menjadi 1 second. Selanjutnya delay yang digunakan yaitu 100 milisecond. Langkah berikutnya yaitu mengupload program dengan cara build. Jadi kali ini besarnya RAM yang digunakan yaitu 0,0% atau tidak menggunakan RAM sama sekali. Untuk flash memorinya yang digunakan hanya 0,2%, yakni 410 bytes dari 253.952 bytes. Kemudian kita lakukan proses upload. Nah, setelah proses upload selesai, maka tampilan dari LED atau diagram LED-nya akan seperti pada berikut ini. Jadi dari video tersebut terlihat bahwa tampilan LED ketika binernya sudah mencapai 1010 atau desimalnya 10, maka watchdog timer akan mereset atau dengan ditandai dengan nyalanya LED indikator reset, kemudian akan dimulai counter up lagi hingga mencapai nilai 1010, maka akan di reset kembali, begitupun seterusnya. Kemudian berikutnya masih dengan coding yang sama, yaitu percobaan mengenai basic watchdog timer, di mana nilai overflow-nya kita ganti menjadi 8 second, sehingga dari coding yang sebelumnya itu hanya dirubah pada WDT enable, di mana WDT 0-nya itu 8 second. Kemudian kita lakukan proses build.
Untuk codingnya sama seperti sebelumnya. Terlihat bahwa RAM yang digunakan itu 0% atau tidak menggunakan RAM sama sekali, dan flash memory yang digunakan yaitu 0,2%. Kemudian dilakukan proses upload. Maka tampilan pada LED-nya akan seperti berikut ini. Dari tampilan tersebut terlihat bahwa watchdog timer akan mereset ketika nilai counter up-nya mencapai 80 desimal atau ketika dibinarkan menjadi 101,00,00. Nah, pada saat itu menunggunya cukup lama untuk mendapati atau mengamati waktu resetnya. Nah, ketika nilai counter up-nya sudah memenuhi dari overflow atau nilai overflow yaitu 8 second atau pada desimalnya 80 dan binarnya 101,000 tampilan pada LED-nya, maka akan terjadi proses watchdog timer mereset dengan ditandai LED indikator reset menyala. Begitupun seterusnya. Dan pada percobaan berikutnya, yaitu percobaan yang kedua, di mana watchdog timer difungsikan sebagai timer, maka diperlukan 3 buah library seperti sebelumnya, yaitu library dari watchdog timer, library interrupt, dan library delay. Kemudian inisialisasi dari FWDT sama dengan 0, counternya juga sama dengan 0, ISR sama dengan WDT vektor, di mana ISR ini menunjukkan ciri dari inisialisasi interrupt. Kemudian jika FWDT sama dengan 0, maka nilai pada FWDT sama dengan 1. Selain itu, maka nilai pada FWDT sama dengan 0. Pada program utama, rangkaiannya sama seperti rangkaian sebelumnya, di mana ada 8 buah LED yang dihubungkan ke port A, kemudian ada 1 buah LED yang dihubungkan ke PB7 atau pin ke-13. Dan untuk groundnya dihubungkan pada pin ground Arduino Mega 2560. Selanjutnya untuk DDR-B port nilainya PB7 1/7 dan DDR-A sama dengan 0xFF untuk tampilan lab. Kemudian untuk mereset dari flag-nya, maka register MCUSR akan diset nilai dari WDRF, sedangkan yang lain akan dibiarkan karena nilai pada WDE itu diubah atau prescalernya diubah, maka harus dilakukan set WDCE yang akan memerlukan waktu update-nya sebanyak 4 buah clock cycle, sehingga register WDT CSR akan diisi nilai register WDCE dan register WDE. Kemudian untuk men-set nilai timeout atau prescaler value-nya, karena kali ini tugasnya yaitu menggunakan atau men-set timeout-nya menjadi 2 second. Dimana kalau menurut tabel percobaan atau menurut modul, ketika men-set
2 second atau timeoutnya 2 second, maka register WDP 0, WDP 1 dan WDP 2 harus diset bernilai 1, sedangkan yang WDP 3 diset bernilai 0. Sehingga untuk penulisannya maka WDT CSR sama dengan WDP 0, kemudian WDT CSR sama dengan WDP 1 dan WDT CSR sama dengan WDP 2. Ini menandakan bahwa register WDP 0, WDP 1 dan WDP 2 akan diset bernilai 1, sedangkan yang lain akan dibiarkan atau diset 0. Kemudian WDT enable-nya itu WDT 0 2 second karena tidak digunakan karena sistem akan di-reset oleh watchdog timer. Kemudian nilai WDT CSR-nya yaitu nilai dari register WDIE. Untuk program CI ini digunakan untuk aktivasi dari global interrupt atau interrupt lokalnya. Kemudian ketika FWDT sama dengan 1, maka port B-nya akan menyala atau port B-nya itu membuat lampunya menjadi menyala. Kemudian selanjutnya yaitu menghapus flag atau register flag pada WDT sehingga dihapus menjadi sama dengan 0, maka akan terjadi proses sleep mode di mana proses ini tidak melakukan apapun sehingga delay yang digunakan itu 500 milisecond dan port A akan tetap counter atau counter up. Nah, dari sini kita coba untuk lakukan build program dimana pada build ini untuk hasilnya sendiri yaitu tidak menggunakan RAM sama sekali, terlihat bahwa RAM-nya digunakan yaitu 0,0% dan hanya menggunakan flash 0,2%. Selanjutnya kita lakukan proses upload. Nah, ketika proses upload selesai, maka tampilan pada LED atau rangkaian dengan Arduino Mega 2560 seperti berikut ini. Dari tampilan tersebut terlihat bahwa LED indikator reset akan menyala selama 2 detik, kemudian akan mati dan akan menyala lagi selama 2 detik. Begitupun seterusnya. Nah, hal itu dikarenakan pada saat terjadi watchdog timer atau watchdog timer melakukan reset, maka nilai timeout 2 detik tadi digunakan untuk menyalakan atau menampilkan indikator reset. Jadi indikator resetnya itu ditampilkan selama 2 detik atau dinyalakan selama 2 detik atau sebanyak nilai timeout yang diset. Jika kita ingin men-set nilai tidak 2 detik, maka kita harus mengatur terlebih dahulu register WDP yang sesuai dengan nilai timeout yang akan kita set. Sama halnya dengan percobaan sebelumnya atau coding yang sebelumnya, hanya saja kali ini nilai timeoutnya atau scalernya diset menjadi 4 detik atau sesuai modul. Jadi kalau misalnya timeoutnya itu 4 detik, maka register WDP 3 saja yang diset nilainya 1, sedangkan register WDP 2, WDP 1 dan WDP 0 dibiarkan menjadi bernilai 0. Jadi pada kode kali ini untuk kodenya yang dari atas sama, interrupt-nya sama, untuk portnya juga sama karena rangkaiannya sama, yaitu port A sebagai tampilan LED-nya dari port A0 sampai A7 yaitu pin 22 sampai pin 29 dan juga LED indikatornya yang dihubungkan pada PB7 karena ini ada
kode DDR-B 1-7 atau port B7 sebagai output dari tampilan atau LED reset. Kemudian nilai WDT CSR-nya ini diisi atau dengan nilai register WDCE dan WDE. Nah, kali ini WDT CSR-nya yang diaktifkan hanya WDP3 karena kita akan men-set nilai timeout atau prescaler-nya sebesar 4 detik. Nah, kurang lebihnya sama sehingga kita lakukan proses build. Dari proses build ini terlihat bahwa tidak menggunakan RAM sama sekali dan hanya menggunakan flash memory sebesar 0,2%. Setelah itu dilakukan proses upload program. Nah, ketika proses upload program selesai, maka tampilan dari output coding ini akan seperti berikut ini. Jadi berdasarkan tampilan tersebut, LED indikator reset akan menyala selama 4 detik, kemudian akan mati, dan akan menyala lagi setiap 4 detik. Akan menyala lagi selama 4 detik, begitupun seterusnya. Jadi penjelasannya begini. Ketika reset dari Arduino Mega ditekan, maka program akan melooping mulai awal. Kemudian akan terjadi proses counter up. Setelah itu, setelah nilai counter terpenuhi, maka watchdog timer akan melakukan reset atau melakukan fungsinya, yaitu dengan cara mereset sistem selama 4 detik. Nah, selama 4 detik tersebut akan ditampilkan pada LED indikator reset. Jadi LED indikator resetnya akan menyala selama 4 detik atau akan menyala selama watchdog timer melakukan reset pada sistem. Setelah reset selesai, maka lampu indikator reset tersebut akan mati dan sistem akan mulai counter up lagi hingga mencapai nilai tertentu. Kemudian akan terjadi reset dan lampu indikator resetnya akan menyala kembali, begitupun seterusnya. Jadi demikian untuk penjelasan atau demo mengenai watchdog timer. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video demo kali ini.